Oke, shalom, selamat pagi anak-anak. Kita akan melakukan pembelajaran di pendidikan agama Kristen. Ya, untuk kali ini kita akan belajar dari tokoh-tokoh gereja, ya, yaitu pendeta Dr. Martin Luther King. Ya, beliau lahir pada 1929 sampai 1968. Ya. Nah, beliau adalah seorang pendeta gereja baptis, ya, dan juga seorang tokoh pejuang hak asasi manusia di Amerika Serikat. Martin Luther berjuang untuk HAM orang-orang kulit hitam, jadi membela hak-hak orang-orang kulit hitam. Oke, karena pada waktu itu, ya, orang-orang yang berkulit hitam di Amerika itu mendapatkan fasilitas yang tidak sebaik orang-orang yang kulit putih. Jadi ada strata di sana. Nah, dari strata itu, Dr. Martin Luther King ini, ya, Dr. Pendeta Martin Luther ini mencoba untuk memperjuangkan hak dari orang-orang kulit putih. Orang-orang kulit hitam, untuk memperjuangkan haknya agar sama dengan orang-orang yang di kulit putih. Seperti itu. Nah, pada masa itu, orang-orang kulit hitam dilarang masuk ke tempat-tempat umum seperti restoran, ya kan, lalu mall, lalu pasar. Orang kulit hitam tidak boleh masuk. Jadi yang boleh masuk, boleh mengakses di mall, boleh naik bus, boleh naik sarana prasarana umum, itu hanya kulit putih. Jadi orang kulit hitam itu dianggap kurang berharga atau tidak berharga. Ya, jadi yang diutamakan itu adalah orang kulit putih. Bahkan ketika ada yang naik bus, ya, orang kulit putih berdiri. Pada waktu itu orang kulit putih berdiri, ada orang kulit hitam yang duduk. Orang yang berkulit hitam ini itu harus berdiri dan orang yang kulit putih itu harus duduk. Jadi lebih diutamakan yang berkulit putih di Amerika Serikat pada waktu itu. Oke. Nah, inilah yang menjadi motivasi pendeta Martin Luther ini untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan, hak atas orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Oke. Nah, perjuangan pendeta Martin Luther King ini dimulai ketika Rosa Parks mengalami diskriminasi karena ia menolak pindah dari tempat penduduknya di bus dan menyerahkan kepada seorang laki-laki kulit putih. Jadi kejadiannya ini awalnya itu terjadi di sebuah bus. Ya, pendeta Martin Luther ini melihat ada seorang kulit hitam sedang duduk, lalu ada orang kulit putih mau merebut tempat duduknya itu. Nah, tetapi si ibu ini, ya Ibu Rosa ini tidak mau memberikan tempat duduknya. Dari situ terjadilah perkelahian, terjadilah konflik, lalu dan di situ Martin Luther itu pendeta Martin Luther ini melihat dengan mata kepalanya sendiri secara langsung betapa parahnya, ya, masalah rasisme ini terjadi di Amerika Serikat pada waktu itu. Nah, selain itu pada suatu malam, ya, di Alabama, Amerika Serikat, pada bulan Desember 1955, Rosa Parks, seorang perempuan kulit hitam, ya, itu menolak untuk menyerahkan kursinya yang tadi Mister sudah jelaskan, ya. Nah, lalu orang kulit putih ini memaksa Rosa Parks untuk berdiri. Jadi tetap bersikukuh untuk merebut kursi Rosa Parks itu, kursi busnya. Nah, lalu terjadilah perkelahian, terjadilah konflik yang sampai akhirnya Rosa Parks ini dipenjara hanya karena tidak mau memberikan kursi atau tempat duduk di bus untuk orang kulit putih. Nah, ini kan sangat parah, ya, sangat parah. Nah, Rosa Parks akhirnya ditahan dan didenda $10. Oke, $10.
Kalikan saja $1 berapa, lalu $10. Nah, hal ini kemudian memicu gerakan anti diskriminasi atau anti membeda-bedakan. Di semuanya itu sama, ya. Muncul gerakan itu yang sangat besar di seluruh Amerika Serikat. Nah, salah satu pencetusnya itu adalah pendeta Dr. Martin Luther King Jr. ini. Beliau mengorganisasikan sebuah boikot bus yang kemudian menyebar di seluruh wilayah selatan AS, Amerika Serikat. Selain itu, ya, pendeta King juga menggerakkan gereja dan orang-orang kulit hitam untuk melawan undang-undang yang menjadikan mereka bukan warga negara pada 28 Agustus 1963. Nah, jadi mulai ada pergerakan dari orang-orang kulit hitam, baik dari organisasi-organisasi masyarakat, organisasi kelembagaan, dan juga gereja pun hadir di sana untuk memperjuangkan hak-hak dari orang kulit hitam. Karena pada waktu itu orang kulit hitam mendapatkan diskriminasi yang sangat-sangat keras, sangat-sangat kejam. Oke. Bahkan bisa dikatakan orang kulit hitam itu dianggap budak. Jadi yang lebih tinggi itu adalah orang kulit putih, seperti itu. Nah, itu yang menimbulkan gerakan besar anti diskriminasi di Amerika Serikat. Nah, pendeta Martin Luther ini, ya, dia berpidato dengan sangat dahsyat, ya. Di dalam pidatonya berulang kali pendeta King atau Martin Luther King ini mengutip bagian-bagian Alkitab yang menjadi sumber inspirasi perjuangannya. Ya, beliau berulang kali menerima ancaman akan dibunuh. Lalu rumahnya beberapa kali dibom. Bayangkan, sampai mau dibunuh rumahnya sudah dibom, ya. Yang membenci dia itu banyak sekali. Namun, ya, pendeta Martin Luther King tetap berpegang pada prinsipnya. Oke, pada prinsipnya untuk tetap memperjuangkan hak-hak dari orang kulit hitam. Jadi semuanya itu sama. Oke. Nah, lalu ayat Alkitab salah satu ayat Alkitab yang dikutip oleh Dr. Martin Luther King ini adalah Matius pasal 5 ayat yang ke-39. Ya, bunyinya adalah, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Jadi walaupun Dr. Martin Luther King ini mendapatkan ancaman, bahkan rumahnya sampai dibom, diteror, mau dibunuh sekalipun, Dr. Martin Luther ini tidak menyerah, tidak putus asa. Oke, tidak merasa putus asa, juga tidak merasa takut karena Tuhan menyertai. Dan tetapi karena beliau berjuang, ya, beliau mengerti perjuangannya itu untuk kebaikan, untuk kembali lagi semuanya untuk Tuhan, ya. Jadi beliau tetap mengasihi orang-orang yang mau membunuhnya, mengancamnya, ataupun yang mengebom rumahnya. Ya, Martin Luther sangat luar biasa di sini. Nah, tetapi pada akhir hidupnya, pendeta Martin Luther King ini dibunuh pada 4 April 1968 oleh orang yang membencinya. Bayangkan, Martin Luther sudah mau mengasihi orang yang membencinya, ya, tidak mau menaruh dendam untuk orang-orang yang mengancamnya, yang menerornya, bahkan yang mengebom rumahnya. Martin Luther tidak mau menanamkan dendam kepada mereka, tetap mengasihi musuh-musuhnya, karena dia tahu bahwa firman Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri, ya. Salah satunya tadi di Matius 5 pasal 5 ayat 39. Di situ Martin Luther menjadikan itu adalah sebagai prinsipnya, bahwa walaupun banyak orang yang membenci, asalkan tujuannya benar, asalkan dia berada di jalan yang benar, dia akan tetap berjuang tanpa menyerah, tanpa rasa takut, dan tetap mengasihi musuhnya. Tetapi apa yang terjadi? Martin Luther dibunuh pada 4 April 1969 oleh orang yang membencinya. Namun menjelang ajalnya, beliau berkata, ya, saya memaafkan orang itu. Luar biasa sekali. Perjuangan
pendeta King ini ya, pendeta Martin Luther King ini pada tahun 1950-an hingga 1960-an itu baru terlihat buahnya ketika Barack Obama, ya kalian tahu ya Barack Obama, Presiden Amerika, seorang berdarah campuran, kulit putih ibunya dan kulit hitam ayahnya, orang dari Afrika, terpilih menjadi presiden ke-44. Nah, semua ini rasanya tidak mungkin terjadi apabila pendeta Martin Luther King tidak berjuang untuk hak asasi orang-orang kulit hitam pada waktu itu. Ini pun juga tidak terjadi apabila pendeta Martin Luther ini tidak terinspirasi oleh ajaran Tuhan Yesus. Jadi apa yang kita dapat pelajari dari kisah Martin Luther ini, yaitu kita harus tetap berjuang dalam kebenaran dan juga jangan rasis. Ingat, semua diciptakan sama. Tuhan menciptakan manusia itu baik. Ketika kalian membenci manusia, membenci teman kalian, itu sama saja kalian membenci Tuhan. Karena semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Berhenti saling menghakimi, berhenti saling menjelekkan, apalagi membuli ya, melakukan bullying kepada teman. Berhenti itu, karena kita harus mengasihi sesama kita. Kita terinspirasi dari kisah Martin Luther King bahwa beliau tidak menyerah dengan perjuangannya, beliau tetap setia, tetap semangat dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, yaitu mengasihi musuh dan memperjuangkan kebenaran. Kalian tetap melakukan hal yang benar dalam Tuhan, tetap kasihi sesama kalian, walaupun orang yang membenci kalian sekalipun, itu harus kalian belajar untuk mengasihi, ya. Nah, pesan dari Mister, ya, apa yang dapat kita ambil dari pendeta Martin Luther King ini, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, jangan mudah menyerah. Dalam memperjuangkan segala sesuatunya, apabila sesuatu itu benar di dalam Tuhan dan tidak bertentangan dengan orang lain dan juga tidak merugikan orang lain sama sekali, jangan pernah menyerah untuk berjuang. Lalu yang kedua, berhenti melakukan tindakan rasis, berhenti melakukan diskriminasi atau membeda-bedakan teman. Karena teman kalian itu semua manusia, itu ciptaan Tuhan. Ketika kalian membenci teman-teman kalian, ketika kalian membenci orang lain yang mungkin tidak sepadan dengan kalian, yang mungkin berbeda warna kulit, Tuhan tidak memandang itu. Ketika kalian membenci orang-orang yang berbeda warna kulit atau berbeda secara tidak sepadan begitu, berbeda dari latar belakang, sama halnya kalian membenci Tuhan. Karena semua diciptakan oleh Tuhan baik adanya. Lalu yang ketiga, tetap bersyukur dengan kehidupan kalian, apapun keadaan kalian. Sayangi diri kalian masing-masing, ya. Jadilah diri kalian sendiri di dalam Tuhan. Jadi yang mungkin kulitnya, wajahnya mulai jerawatan, ya kan, jerawat-jerawatan, tidak perlu minder, ya, tidak perlu minder. Karena mungkin pada masa pubertas, waktunya pubertas itu hormonnya ada jerawat-jerawat seperti itu, tidak perlu minder, tetap bersyukur. Tetap bersyukur dengan keadaan diri kalian. Atau mungkin yang kulitnya seperti Mister, ya kan, coklat-coklat kehitaman seperti ini kan. Nah, bersyukur, tetap bersyukur. Ya, begitupun yang kulit putih harus tetap bersyukur. Jangan pernah minder dengan keadaan diri kalian. Karena Tuhan itu menciptakan semuanya baik. Lalu jangan juga terlalu melakukan perawatan. Merawat tubuh itu baik, tetapi kalau perawatan itu berlebihan, itu juga kurang baik, ya. Seakan-akan kita ini harus tampil perfect, harus tampil sempurna di hadapan orang lain. Enggak, tapi jadilah dirimu sendiri, cintai dulu dirimu sendiri. Sebelum mengasihi orang lain, harus bisa mengasihi diri sendiri dulu.
Oke. Nah, pembelajaran kali ini seperti itu. Nanti Mister akan berikan tugas kegiatannya melalui deskripsi. Oke. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.